Ami adalah seorang gadis pemberani yang senang berpetualang. Suatu hari, saat berkeliling kota, ia menemukan sebuah toko barang antik yang menarik perhatiannya. Toko itu milik seorang nenek tua yang ramah dan memiliki banyak mainan kuno serta barang-barang antik. Ami, yang selalu merasa terpesona oleh benda-benda unik, memutuskan untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam toko, Ami merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Di setiap sudut, terdapat barang-barang yang menarik perhatian, mainan kayu, boneka porselen, dan berbagai benda antik lainnya. Namun, matanya segera tertuju pada sebuah cermin besar yang tergantung di dinding belakang toko. Cermin itu memiliki bingkai berornamen yang rumit dan tampak sangat kuno. Nenek pemilik toko, yang memperhatikan ketertarikan Ami, berusaha mengalihkan perhatian gadis itu dengan menawarkan berbagai mainan menarik yang ada di toko. "Ami, lihatlah boneka-boneka cantik ini. Dan ini adalah mobil-mobilan kayu yang sangat langka," ujar Nanak sambil tersenyum. Namun, Ami tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cermin. Nenek Marni, yang tampaknya mulai merasa sedikit tidak nyaman, berpesan, "Cermin itu bisa sangat menyilaukan jika dilihat terlalu lama. Lebih baik kau tidak terlalu lama berdiri di depannya." Nenek tersebut pergi ke bagian belakang toko, mungkin untuk mencari sesuatu atau untuk mengambil barang lain. Begitu nenek pergi, Ami merasa dorongan kuat untuk mendekati cermin. Dengan hati-hati, ia mendekat dan melihat ke dalamnya. Namun, yang terpantul di cermin bukanlah dirinya sendiri, melainkan seorang gadis muda yang tidak dikenal. Gadis tersebut tampak sangat ketakutan dan seakan meminta pertolongan. Mata gadis dalam cermin itu tampak penuh dengan permohonan dan kesedihan. Ami merasa kaget dan bingung. Ia mencoba berbicara dengan gadis di dalam cermin, tetapi tidak ada suara yang keluar dari bibir gadis itu. Beberapa detik kemudian, Ami mendengar langkah kaki di belakang dan melihat Nenek Marni kembali ke ruang depan. Nenek Marni tampak marah dan wajahnya berubah menjadi tegas. "Ami, aku sudah bilang jangan terlalu lama di depan cermin itu," serunya dengan nada yang tegas. "Cepatlah keluar dari sini." Ami merasa terkejut dan takut. Ia langsung melangkah mundur dan bergegas menuju pintu keluar toko. Saat meninggalkan toko, ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh dan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Setelah keluar dari toko, Ami duduk di sebuah bangku di taman dekat toko, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lihat. Tetapi satu hal yang pasti, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan cermin itu. Ami tidak bisa melupakan gadis yang ia lihat di cermin. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk membantu gadis itu. Dengan tekad dan keberanian yang menjadi ciri khasnya, Ami memutuskan untuk kembali ke toko barang antik dan mencari tahu lebih lanjut tentang cermin misterius tersebut. Ketika ia kembali ke toko, Nenek Marni tidak ada di sana. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang cermin lebih lanjut. Dengan hati-hati, Ami mencari cermin misterius dan kembali bukan pantulan dirinya, tetapi ada gadis yang minta pertolongan, dan bukan hanya seorang gadis, tetapi ada beberapa anak yang terperangkap dalam cermin. Ami tidak bisa mendengar suara gadis itu. Ami hanya bisa membaca gerakan bibir gadis di dalam cermin, seakan berkata, "Pecahkan, pecahkan, pecahkan cerminnya." Ami akhirnya memecahkan cermin itu. Secara ajaib dari balik pintu keluarlah 7 anak-anak termasuk gadis kecil yang meminta pertolongan. Ternyata pemilik tuk antek adalah nenek sihir jahat yang menangkap anak-anak dengan cara diiming-imingi mainan. Kemudian mereka diperangkap dalam cermin. Nenek mengumpulkan 11 anak untuk menjadikannya abadi. Beruntung Ami menggagalkan rencana jahat sang nenek. Melihat cerminnya pecah, sang nenek menjadi marah, tetapi kemarahannya tidak lama, karena tiba-tiba saja sang cermin menyatu dan nenek penyihir jahat masuk ke dalam cermin. Sang nenek sihir diperangkap oleh cerminnya sendiri. Ami segera memasukkan cermin terkutuk itu ke dalam kotak, kemudian membawanya pergi dengan sepedanya jauh dari kota. Ami membawa sendiri cermin itu ke laut dan menenggelamkannya ke dalam laut. Semoga tidak ada takdir yang membangkitkan nenek sihir dari cermin terkutuk. Ami merasa lega bisa membebaskan anak-anak dari nenek sihir yang jahat. Tidak perlu waktu lama, toko barang antik milik nenek sihir jahat ditutup oleh polisi. Ami merasa bahagia pada saat itu.
tidak akan ada lagi anak-anak yang kebahagiaannya terenggut akibat ulah nenek sihir yang jahat. Ami berdoa, semoga tidak ada yang akan bisa menemukan dan membebaskan nenek sihir jahat dari cermin terkutuk miliknya sendiri.